Kembali lagi di Ceritamu Podcast. Asik. Gila. Bisa tepuk tangan loh. Iya. Kita udah bisa tepuk tangan. Mau gini-gini. Iya, udah bisa sekarang. Nggak takut jatuh. Gak takut. Gak ada yang nggak mau ada. nafas? Bisa. Jadi kalau selama ini kalian dengar, aduh ada kresek-kresek, tidak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi. Semua sudah aman sekarang. Aman. Ini kebetulan beli sendiri kita ya. Iya, kali ini kita beli sendiri. Karena pengen yang itu kan kita habis gini. Semoga kalau udah ada investor, Amin. kita akan pakai yang mic Deddy Corbuzier gitu. Wih. Kita pengen yang kayak gitu, kayak podcast yang bener gitu lah. Asik. Yoi. Jadi buat teman-teman yang punya uang lebih ya. Ya, karena nggak mahal kok. Nggak mahal ya. kok. Itu paling satu berapa? 2 juta? Nggak 10 sampai. juta ya. Waduh, Nggak. nggak bisa dong kalau 10 juta. Aduh, 1 juta lah, 1 jutaan lah. 1 juta lebih ya? 1 jutaan lah ya. Dan kita cuma butuh 2 sampai 3 lah. Ya, 4 lah. Ya 4 maksimal. 4. Kalau bisa 2 aja dulu nggak apa-apa deh. Iya. Satunya apa yang beli nggak apa-apa. Tolong investor please masuk. Brand apapun tolong bantu lah. Pasti kan kita panjang brandnya. Setiap saat mungkin kita kontrak 100 episode ya. Bisa. 100 episode agak lama juga ya. 100 clips boleh lah. Harus clip boleh ya. Iya. Tolonglah guys, Iya. tolong invest ke kami. Iya, karena Iya. kita menjanjikan ya. Iya. Kita menjanjikan. Kabar gembira, subscriber kita naik nih, Cak. Wah, yeay. Kemarin dalam 1 hari kita bisa naik sampai 80 subscriber. Serius? Iya. Jadi dari 40 satu kebanggaan sekali bagi kita. benar, jadi subscriber kita 40 gitu. Wah, Akhirnya naik jadi 126 sekarang. dalam 1 hari. Iya, dalam 1 hari plus ya 1 hari berapa jam lah. Gila ya? Gila. Thank you guys. Iya, thank you. Benar, thank you teman-teman yang udah mau bantuin ya. Kemarin banyak banget. Banyak Aku banget. juga, aku kemarin dari jam setengah 6 sampai jam setengah 7 itu aku ngechatin satu-satu anak-anak. Wih, gokil. Tolong dong, bantu promo. Gokil. Dan mereka bantu semua. Thank you Thank you. semuanya ya. Aku nggak bisa nyebutin nama kalian satu-satu, tapi kalian tahu kalian siapa. Thank you udah mau bantu. Ya, aku juga mau thank you juga. Aku kirim ke grup SD ku. Yoi. Kirim SMA. Yoi. Untuk share itu. Kenapa nggak grup SMP? Karena nggak tahu grupnya kemana. Oh, iya? Hilang grup SMP. Terus teman-teman satu angkatan kuliah juga aku share di sana. Grup TK juga ya. Nggak ada. Oh, nggak ada dong. Nggak ada. Iya. Dan yang keren banget waktu itu Siti. Gak bantu dia. Nggak bantu dia. Aduh, aku sedih sama kamu Siti. Aku kecewa ini. Kecewa karena menurutku Siti adalah salah satu penonton setia. Iya loh, aduh. Ataukah kamu hanya menonton podcast yang kita sindir kamu saja? Mungkin juga Iya kan? Apakah kamu hanya menonton itu? Kali ini kita akan sindir kamu lagi, kita akan menonton ya. Tapi thank you buat teman-teman SD ku, teman Ya, kuliah, SMA, gereja juga. Ya. Banyak lah pokoknya teman-teman ya. Following IG kita juga naik, subscriber naik, dan papa mamaku juga bantu, Chat. Wah, thank you. Nah, yang Tentu. lucu, Chat. Ah, kenapa? Kan itu kan, aku ini aneh rasanya. Kita ini kalau dengan kita bisa gini-gini. Kita mau main shoot bisa ini gini bisa loh. Bisa sekarang. Iya. Ya kan? Kemarin kan aku waktu ngetik kata-katanya, bikin captionnya itu, Iya. kayak halo semuanya, tolong subscribe kami, ya toh. Kami jadi teman galau, teman tidur, teman kerja, semuanya. iya. Kita akan menemani Anda, tonton kami di Ceritaku Ceritamu Yes. Podcast. Nanti yang subscribe akan kita doakan masuk surga. Surga. Kita doakan masuk surga. Nah, itu konteks gue nulis itu adalah positif, Chat. Benar, harus Karena positif dong. aku ingin mendoakan orang-orang ini. Iya, Gitu loh. bukan terus. Nah, tapi ternyata untuk orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih usia, itu agak ada yang tersinggung. Nah, kenapa dia? Kenapa sih? Karena dibilang katanya, kamu doain aku cepat mati. Tidak, saya tidak mendoakan Anda cepat mati. Saya mendoakan Anda ke surga. Amin. Tapi kalau bisa lebih lama dari aku, ya gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Amin. Benar. Oh. Tetap kita doakan umur panjang, cuma Iya. surga. Gitu Nah, aja. kemarin temenku juga ada yang kayak gitu, Bu. Ada juga. Ini lucu banget. Dia bilang kayak gini, ya. Masa didoain cuma sekali doang gitu. Oh. Terus aku jawab, namamu ada dalam doaku setiap hari, Mas. Mas, cowok. Bentar ya. Anda yang jomblo di podcast ini, Iya. jangan chat cowok dong. Enggak, itu di grup SMA. Oh, belum SMA. Iya. Oke. Jadi jokes ya. Jokes. Iya, benar. Dan kemarin kita juga udah syuting podcast juga ya, sama ada tamu lagi, kita rahasiakan namanya. Rahasia kan? Nonton Iya. di episode sebelumnya. Iya. Nah. Karena akan tayang sebelum ini mungkin ya. Iya. Harusnya ya. Tayang sebelum ini kan? Oh iya. Iya, tayang sebelum ini, dan minggu depan kita juga ada tamu lagi. Wah. Iya. Kali ini keren banget tamunya. Tamunya gini. Kalian kalau lihat Kung Fu Hustle, itu senjatanya. Bener. Itu senjatanya, bro. Oh iya.
Wih, tangan kita keren. Rasanya, jujur, Chat, rasanya aneh. Karena selama ini kita mau thank you gini aja nggak bisa. Iya. Ada HP gini, gitu. Iya, Sekarang tapi kita mau bebas, Pak. Kita mau sambil basketan ya bisa. Oh, gitu. Bisa. Mau Iya. IG lebih gampang lagi sekarang. Oh iya. Shot. Iya, bisa. Itu apa tadi? Hah? Itu apa? Tornado. Oh, tornado. Yang kesana ombak laut. Itu Iya. apa? IG-nya siapa itu? IG-nya CCP dong. Oh, CCP. Iya. Keren. Dan kita juga udah ada account TikTok juga ya, Chat ya. Udah punya TikTok, Spotify kan kita akan aktif lagi sekarang Spotify kita aktifkan lagi. Kali ini Richard yang manage. Yes, aku akan manage. Jadi please kasih komentar, masukan ya, apapun lah kita Karena terima butuh banget. feedback. Ya. Karena kemarin reels IG, Chat. Ini memang bener itu reels dengan penonton terbanyak kita. Berapa? 5.000 lebih. 5.000 hari ini. 5.000 lebih. Itu uang jajan waktu SD, Pak. Itu lek kon beli pentol 5.000-an biasanya. Gila dulu aku sering pol Pak beli pentol 5.000-an. Ya, enak kan? Wah, Kenyang jadi, banget. kan aku kan dulu komplek kan rumahnya. Ini Ya, kan sekarang Ya, sekarang sampai juga sekarang komplek. komplek ini ya. Ya. Terus yang lewat itu cuma satu doang bapak pentol ini. Oke. Pentol itu kotak-kotak gitu. Dan itu pentol enak pol. Aduh. Aku beli 5.000, tapi udah nggak ada lagi. Nggak tahu bapaknya kemana. Innalillahi. Jadi bukan enggak, mati. enggak, Maksudnya enggak. bapaknya ya nggak tahu lagi kalau mati ya. Tapi saya doakan bapak masuk surga juga. Ya. Enggak. Tapi bapaknya itu nggak tahu udah kemana. Oh. Kayak aku juga waktu itu pindah rumah juga kan. Jadi Oh, udah jadi kayak lost kontak udah ya? lost contact. Nggak sempet minta nomor telepon aku. Sayang Waduh, banget. sayang banget. Untuk bapak itu kalau Anda ingat, sorry saya sudah tidak bisa makan pentol lagi. Saya sudah tidak makan pentol lagi. Tapi semoga dagangan bapak laris. Amin, Iya, amin, iya, iya. amin. Oke, kembali ke 5.000 tadi. 5.000. Penonton kita reels itu 5.000 plus Oke. lah. Yang share itu 60-an. Wow. Gokil ya. Pencapaian nih. Yang save cuma satu. Tapi gokil ada orang yang save lelucon kita ya. Ada ya? Iya, aku kira nggak ada yang save. Iya. Tapi ya ada yang save. Tapi yang komen 0. Waduh. Iya. Kita butuh feedback loh. Kita butuh feedback. Tapi ada yang bilang katanya kalau Jumat Sabtu malam itu katanya engagement-nya kecil. Oh, Gitu. kenapa bisa gitu? Katanya orang-orang pada jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Jadi nggak bingung komen, bingung cuma lihat doang. Oh, dia kayak scroll doang. Scroll doang. Lucu, haha. Iya, Selesai iya. gitu. Dan penonton YouTube-nya kita juga pecah rekor. Sampai 300 lebih view. 300? 320-an lebih lah. Wah, Terakhir aku lihat 328, nggak tahu sekarang ya. Itu pecah rekor kita. keren banget. Dan kita. episode Kevin Jody, sekarang episode Flo masih pemegang view terbanyak. Masa? Iya, sekarang. Masih- Udah melewati love language. Serius? Iya. Wah, Hampir 160. keren view. banget. Dan Kevin Jody dalam sehari lebih udah 120-an. Gila. Gila, Kevin. Itu episode terlucu yang kita Terlucu. syuting adalah Kevin Jody. Nah, jadi setelah Leoni kesalip ini ya? Iya, padahal waktu itu, waktu episode Leon, aku bilang ke kamu kan, itu episode terlucu yang Iya. pernah kita syuting. Karena aku ketawa terus gitu. Iya. Dan tapi episode itu banyak insight-nya. Bener. Benar, karena kemarin kan, jadi gini guys, kita kan udah mulai, kita kan ada TikTok ya. Ya. Dan aku kan ngangkat-ngangkati konten kan, jadi aku menitin terus tak tulis, oh ini apa gitu. Oh. Terus tak lihat Leoni itu lebih banyak insight-nya yang mau motivasi, Iya, yang iya. deep gitu daripada yang lucu. Iya. Padahal menurutku episode itu ketawa terus kita bro. Iya, iya. Nah, Jody kemarin, aku satu episode, aku ketawa kok isinya. Saya harus ketawa terus aku waktu ngedit, ngekat gitu. Ketawa terus Pak, tapi aja lucu kan? Lucu. Lucu banget sih, jadi ya Connect, Pak. aku pengen sih ngundang Jody lagi ya. Waduh. Mungkin Big Flow asik kayak. Wih. Jadi, Dan mereka berdua itu berteman, guys. iya, jadi Mereka aku, berteman. iya mereka berdua temanan juga. Jadi kita ngundang 2 top view kita di YouTube bareng di sini. Wih. Masuk akal ya? Nah, Iya, tapi juga. itu bahasa apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tolong kasih ide. Ini berempat, guys. Kita akan Berempat. berempat. Kasih ide lah. Iya, kasih Gimana? ide, kasih ide. Kalau berempat kita akan kembali megang HP lagi. Betul. Iya dong. Iya dong, nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Tapi ini sih, Chan. Kemarin untuk pertama kalinya. Selama ini kan aku selalu bilang kayak aku punya topik, listku banyak topik. Untuk pertama kalinya aku humble untuk bilang, tolong kasih kita topik. Karena aku udah mulai kehabisan. Kalau nggak bisa. Iya. Saya masih banyak ini. Masih banyak ya? Hah. Oh, kali ini Richard yang banyak. Richard yang nyombong. Abis ini nanti akan lebih ke arah saya ya. Abis ini. Oke, abis ini akan mulai ke arah Richard. Eh. Dan katamu kan juga ini ya, Apa tuh? pengen ngejar Ghost di TV kan? Iya, pengen banget. Masih tetap pengen kejar sana ya? Masih pengen banget lah. Ya, semoga Richard berhasil lah. Karena dia pengen ke Jakarta guys. Iya, guys. Kalau dia ke Jakarta,
podcast ini susah untuk lanjut. Bisa kok, tenang. Karena setiap hari Sabtu Minggu itu aku bisa pesen kereta. Waduh, Kereta, gila, aku gak keren gila. banget pesawat. Tak kira pesawat ya. Iya, kereta ya. Iya, oke sih. Tapi kalau misalnya ternyata podcast ini menghasilkan, Wah, ya kan? saya kan stay di sini. Anda stay di sini kan? Stay di sini, Iya, iya dan dong. kita akan lebih punya banyak equipment. Equipment, Iya, perlengkapan. kan? Perlengkapan, ada mic, ada kamera. Karena nggak tahu entah kenapa ya. Kalau kalian perhatikan ya. Semoga enggak. Semoga enggak. Ini kita setiap syuting kita merasa agak miring. Iya. Dan selalu beda-beda kan akhirnya kan. Iya, kadang kayak posisinya beda-beda. kadang kok beda. Nah, kayak gitu loh. Jadi kalau bisa tolong sumbang kita kamera juga. Mic tadi. Iya, mic dulu lah. Mic dulu. Habis itu kamera, tripodnya nanti aku yang beli deh. Nggak apa-apa. Tripod mah ada aku di rumah, Bro. Tripod ada ya, aman ya. ada. Dan kita kemarin rencana mau ngasih kain kan, ya. background. Tapi katanya nggak bagus ya. Enggak, Biarin gini aja ya? Gini aja, natural. Oke, jadi Seperti kita biasa. ganti CCP, logonya kita ganti warna putih. Aduh, Nggak repot dong, ya. jangan ya, tetap harus ciri khas warna Ya, biru. biru, benar. Ini Iya, biru iya. nih. Oh iya. Biru, Masih Bro. biru ya? Iya. Oh, masih kelihatan, masih boleh lah. Biru. Masih boleh lah. Oh, ini taplak meja aja, Bro. Oh, tapak meja. Tapak meja biru. Benar. Tapi kalian lebih suka konsep ini nggak? Menurutku dari ini konsep paling oke sih, ada meja ini. Fresh ya. Iya, oke. Boleh lah ini konsep baru ya. Iya. Ya. Asik banget ya. Gimana, Asik Cak? banget. Ya. Hari ini kita mau bahas apa, Cak? Hari ini kita bakal bahas Why Always Me, guys. Why Always Me. Kayak Balotelli gitu, Why Always Me. Oh iya, itu ya, ternyata dari sana Iya, ya. dari sana. Dan tadi itu aku mikir, Wak, kenapa kok aku pernah dengar why me gitu loh. Itu Why Always Me Balotelli waktu di Man City ya. Iya, bener. Iya. Karena dia jadi top scorer ya kan, kayak Dia- pemain andalannya Iya, apa segala macam. Dia nge-score terus ya. Tapi dia juga selalu di blame mulu. Iya, Jadi selalu kayak di-blame. Why Always Me gitu. Iya, oh gitu. Aku andalan, aku juga di blame mulu. Walah, jadi dia dulu dia kan jago. Jago. Tapi kok di blame? Karena attitude. Attitude kacau tuh. Attitude kacau sih Balotelli. Kacau sih Balotelli. Terus itu ya wajar lah kalau salah ya, Iya, tapi iya ya sih, gitu iya lah. sih, Attitude iya. sih tetap. Oke. Why Oh, dari Always sana. Me go. Ya. Why Always Me. Kenapa, Cak? Karena ini Richard yang kemarin bilang ke aku Iya, Why dong. Always Me. Yes. Ya, karena jadi tema besarnya adalah takdir, destiny. Destiny. Itu ditentukan atau kita tentukan. Oke. Itulah destiny. Kayak gitu Ya. Keren banget. Kemarin kamu bilang ke aku Why Always Me. Apa maksudmu Why Always Me? Ya. Pernah nggak sih kalian mikir kayak kita itu di posisi kenapa harus aku yang mengalami ini gitu? Oke. Kenapa nggak orang lain gitu? Oke. Ya. Kenapa aku yang harus sakit hati? Kenapa aku harus ataupun hal yang bahagia, nggak harus negatif ya. Positif mungkin ya. Kenapa aku harus bahagia sama dia, sama Diego? Kenapa aku harus duduk di sini bersama Diego? Ya. Kenapa dari kecil kita berteman? Ya, gitu kan ya, kita ya. kan akhirnya jadi pertanyaan sekarang. Ternyata Oke. sampai di sekarang ini baru tahu. Oh, ternyata ini tujuan nih. Kayaknya iso pakai hubungan kita pakai. Iya sih. Seakan-akan kayak FWB ya. Iya, bisnis ya. Iya. Friend with business. Oh iya, friend with business. Iya, Iya, iya. sorry. With benefit apa itu? Apa itu? Kita bisnis. Iya dong. Iya, iya. Nah, Bisnis yang menghasilkan uang yang tolong ya. Kalau tidak menghasilkan uang ya bocai. close. Enggak ya? Enggak usah ya, enggak usah close ya. Aku pernah lihat ya episode yang kau bikin nggak sih? Iya. Terus aku kayak apa ini? Gimana close kalau? Aduh. Kayak gitu lah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Nah, terus tadi pagi Cat, aku habis dengerin khotbah ini Wah, kenapa? dari Bapak Pendeta Frankie kalau nggak salah. Ya, Frankie Lumenta. Oh iya. Nah, by the way tadi lucu banget sih tadi pagi itu. Kenapa? Yang aku nge-close Zoom. Oh. Nah, iya. Jadi kan aku co-host ya guys di Zoom itu. Nah, terus salah satu Ibadah orangnya- online, kita ibadah online, Kita ibadah guys. online itu nge-share screen. Ya. Nah, aku kira yang nge-share screen itu host. Jadi aku mau kamu tahu nggak sih di Iya. security itu kan kamu bisa ngepilih bahwa partisipan nggak boleh share screen, nggak boleh mute themselves, Iya. nggak boleh unmute themselves. Nah, tak pencet yang share screen sama unmute themselves. Oh. Jadi partisipan nggak bisa. Lah kok tiba-tiba hostnya juga nggak Hostnya bisa? juga kena itu. Iya. Walah. Makanya itu panik aku. Waduh, kok ibadahnya berhenti gara-gara aku kan? Langsung aku di grup. Sorry. Good attitude. Iya, tapi untung nggak apa-apa. Nggak apa. Oke, jadi tadi pagi ya Cat ya. Kenapa tuh? Aku dengar kata-katanya itu kayak gini Cat. Apa yang kita lakukan di dulu bisa kita
terjadi sekarang itu. Atau apa yang kita lakukan di dulu, kita bayar sekarang. Paham nggak? Paham. Jadi bisa aja action yang kita ambil 5-10 tahun yang lalu, akhirnya terjadi sekarang. Yeah. Ini contoh ekstrim, oke? Ekstrim. Bandar narkoba. Ya. Ya, misal kayak gitu ya. Dia udah, nggak ada, jangan bandar narkoba yang paling gampang yang barusan ketangkep ini. Oke. Afiliator itu ya. Iya. Itu kan mereka, apa yang mereka lakukan dulu itu, nggak Iya. tahu dulunya berapa lama. Mereka kaya, mereka tapi menipu orang. Katanya sih ya, soalnya kalau aku salah, tapi ini yang aku baca di berita. Sekarang mereka harus membayar dengan 20 tahun penjara. Iya. Ini ancaman hukumannya, belum divonis ya. Ya itu. Jadi apa yang kita lakukan dulu akhirnya kita harus bayar sekarang gitu. Ini sama prinsip dengan apa yang kita tabur, Iya, itu yang kita tuai. Yes. Nah, kamu setuju nggak Be itu, Cap? Setuju bro, setuju banget. Karena apa ya, kalau dari pengalaman hidup gue ya bro, Oke. kayak pernah ada satu kondisi di dalam keluarga aku yang aku selalu apa ya, dicap sebagai anak yang suka main terus, Oke. gak pernah belajar. Oke. Ya aku tidak seperti itu, memang aku suka main, tapi aku suka belajar. Nilaiku juga oke, selalu standar, nggak pinter banget lah, tapi tidak pernah oke lah gitu kan. Nah, sampai suatu titik aku mulai kayak mikir kayak, kok apa ya, kok mereka, aku menabur kalau kata-kata mereka tuh, nggak suka kata-kata itu. Nggak suka, kayak menolak, nggak mungkin lah, nggak mau kayak gitu kok. Sampai akhirnya ketika aku udah makin dewasa, yang aku tuai itu adalah benci. Oke. Aku manggal sama mereka. Karena mereka selalu kayak ngeblame gitu jadi. Iya, ngeblame aku terus gitu. Jadi yang kecil aku naburnya kayak, nggak suka sama kalian. Ya enggak lah, aku malah menyalahkan itu. Tapi nggak pernah introspeksi. Oke. Sampai akhirnya gedenya aku tuai, ya aku jadi benci, ada perasaan benci ke mereka. Sampai sekarang akhirnya jadi benci gitu ya. Sekarang sih aku udah clear. Oh ya, sekarang udah clear. Tapi akhirnya karena itu kependam buat tabur. Iya, menabur biji kebencian. Yes. Di situ terus. Bener. Beberapa puluh tahun akhirnya jadi kemarahan. Benci, ya. Iya, Marah. Oke. Kayak gitu bro. Nah, sama ini Cat, kayak ini tadi kan kita bilang destiny ya, kayak destiny. fate yang FATE ya. Iya. Karena banyak yang bilang ke aku kayak gini, ada salah satu teman kita juga ya, yang bilang ke aku kayak gini, kayak ngapain aku susah-susah untuk hal ini? Ya mending aku udah serahin Tuhan aja. Bukan berserah, tapi pasrah. Beda ya? Beda, itu beda banget. Beda banget ini. Iya, berserah atau pasrah? Oh itu bisa jadi judul tuh. Keren banget. Oke, berserah atau pasrah? Karena kalau pasrah, menurutku itu, ya udah, aku nggak ngapa-ngapain. Kayak kon tau gak sih, kon ulangan nih, kon nggak belajar, wes karep lah. Pasrah. Iya. Akon disuruh bos revisi kerjaanmu, nggak usah lah, aku berdoa, ini wes. Iku pasrah. Wes berdoa pada Tuhan. Siapa tahu bosnya buta, kayak apa kayak gitu. Kayak gitu kan. Kayak ulangan, siapa tahu guru lagi malas terus ngasih 90 KB kayak gitu. Itu pasrah. Tapi kalau itu kan nggak ada effort yang dituang di sana. Yes. Kalau berserah, menurutku itu kon tetap effort gitu. Walaupun kon susah, kon tahu, tapi kon belajar. Walaupun akhirnya nggak bisa, tapi kon belajar, kon berserah. Akhirnya kon, oke Tuhan, ini berserah aku dan kayak gitu. Nah banyak orang yang sering mis konsep itu, Car. Kon nggak? Aku bukan expert ya lagi-lagi. Kok kayak expert banget dong, ngeri banget. Nggak, tapi kita kan ngobrol. Kita kan selalu bilang kita ini nggak punya expertise apa-apa. Yes, bener banget. Kita hanya dua orang tongkrongan yang ngobrol. Iya. Oke. Ya wajar. Ya kalau aku sih, kalau di posisi itu, dua-duanya pernah. Oke. Dua-duanya pernah. Lebih sering yang mana? Sekarang akhirnya aku berserah. Oh berserah. Iya, jadi tetap ada effort. Iya, kalau dulu aku pasrah aja gitu. Kayak misal ujian gitu, ya udah lah aku nggak iso rek gitu. Kalau saya belajar lah langsung. Datang mulai pagi, Tuhan aku mau ulangan, tolong beri aku kepintaran. Iya. Kan kayak gitu. Benar. Apalagi biasanya biologi Pak di sini. Biologi. Oke, Tuhan tolong bantu ini lulus. Oke, nulis nama. Bener, bisa kerjanya cepet. Cepet, Pak. Bener, cepet. Enggak cepet tapi tidak benar. Iya. Cepet. Dapat nol tapi. Iya. Bener, cepet. Aku sering banget Pak ikut di sini Louis. Iya, podo bro. Aku pas SMA, SMP aku sering ya kalau fisika pagi, aduh. Fisika kan? Ya fisika. Oh. Ngeluh aku gitu, kayak ya udahlah. Oke. Nah, tapi beda kalau sama olahraga. Kalau olahraga sih aku pasrah ya, karena itu emang udah bakat aku. Olahraga berserah kon. Pasrah aku. Oh, udah jago. Terus bakat. Oh, gokil. SMA. Oke. SMA. Agak sombong kan? Iya, nggak apa-apa. Kita memang adalah orang yang sombong. Oh, tadi anak tongkrongan saya anak sombong. Kita mah ganti-ganti terus. Terserah kita lah mau apa. Iyalah. Nah, kalau berserah,
Kalau berserah, misal nah dalam kita buat podcast ini, menurutku aku ada perkembangannya nggak sih bro? Bener kan? Awal-awalnya kita itu ya pasrah awal-awal kita. Pasrah, kita ini itu nggak tahu ya, antara aku doang waktu itu kayaknya aku terlalu idealis menurut kita. Dan aku juga ditegur papa waktu itu, bilang nggak terlalu idealis. Karena aku merasa kayak, yaudah ini yang penting yang nonton yang nemu lah. Kalau nggak nemu podcast ini ya nggak nonton. Dan hasil editan video ya wes mulai. Ya wes, yo. Sementing cut pas wes upload. Yo nggak ngurus aku. Yang penting kata-kata yang meden-meden ini jangan diupload gitu toh. Wes. Nah sekarang kita udah berserah, Car. Kita effort udah lumayan tinggi. Belum maksimal ya. Belum maksimal tapi udah progres banget. Iya, kita tetap selalu berusaha lagi ya. Bahkan kita udah sediain konten lumayan banyak buat upload IG, TikTok gitu. Konten, waktu, tenaga semua lah kita keren sih. Kalau kita udah berani keluar uang, itu udah something. Nice. Bener gak? Kita udah berani keluar tripod, berani keluar mic, clip on. Itu kan pasti udah something. Karena kita get nothing in return. Yes. Tapi jujur ya, dengan banyak yang lihat, itu happy banget. Banget. Jadi yang kita beli adalah happiness ini menurutku. Kita beli bro. Kita beli happiness ini. Emang happiness bisa dibeli? Happiness bisa diraih. Yang kita raih itu happiness bro. Iya. Keren banget. Jadi kita meraih happiness ini guys. Tapi dengan happiness yang kita dapat itu bukan tuntutan, bener gak? Benar. Kita nggak menuntut apa-apa. Karena kita ngelakuin ini dengan happy, enjoy ya gak? Iya benar. Nah tapi ketika dapat bonus, kalian yang nonton banyak, ada feedback, happy-nya ngawur sih. Benar. Dulu kita happy aja dengan 5 penonton. 10 penonton. Sekarang dengan segitu banyak penonton, 100 lebih kayak wow gitu. Kayak bonusnya bertambah-tambah gitu. Bikin podcast ini tuh happy banget bikin podcast ini. Siapapun yang kita undang ke sini, itu karena kita seneng sama orangnya. Oh iya, bener gak? Bener. Iya, siapapun lah yang kita undang, itu kita seneng orangnya. Kenapa muka Anda ketawa-ketawa? Kaget. Karena kan gue kenal Kevin Jody kan waktu itu. Aku seneng sama Bondi. Oh iya, saya kan belum kenal ya. Iya, tapi waktu proses podcast, aku seneng beda. Iya, asik ya. Asik, seneng. Oke, jadi kebanyakan yang kita undang adalah antara yang aku senang atau kita berdua senang. Iya. Sekarang ya. Nanti aku berharap dari temanmu juga. Amin, datang teman-teman aku gitu. Jadi kayak ya sekarang happy di sana karena kita akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita juga. Yes. Dulu karena kita berdua, sekarang ada teman dan sekarang ada penonton, itu plus banget. Dan Richard juga mulai belajar ngedit bakal lebih susah ya. Karena kemarin insight-nya adalah tidak tahu orangnya itu kita siapa, Car. Kita kan nggak terkenal ya, Bro ya. Iyalah, pasti lah itu. Kita cuma terkenal di Surabaya sih, Louis. Aku di Unsur gitu ya. Jadi kayak orang yang lain juga nggak tahu kita siapa. Iya. Bahkan ada anak Sin Louis masih banyak yang nggak tahu aku siapa. Mas. Oh iya. Iya, nggak masuk akal kalian. Kalau anak Sin Louis nggak mungkin nggak tahu aku. Ya pokoknya gitu lah. Jadi nanti dari awal juga akan ada nama ya. Namanya akan jadi seperti ini. Kalian juga bakal udah lihat di awal. Tapi akan tunjukin lagi set di Kuliman ada IG-nya juga. Richard Samuel 11. Iya, ada IG-nya juga. Kayak gitu. Masih keren banget. Nah, tapi gimana ya? Kalau kamu tadi bilang kayak kamu hits banget nih di Sin Louis. Kayak kamu nggak mungkin anak Sin Louis nggak tahu Diego. Bener kan bilang? Kadang iya sih. Tapi aku merasa aku cuma pede dan menyombong. Gitu. Aku nggak tahu ya. Aku terkenal apa di sana. Banyak orang lebih terkenal. Cuma aku merasa rata-rata harusnya tahu. Harusnya tahu ya. Maksudnya aku kan juga anak yang rame ya. Ya dan walaupun aku udah berhenti basket di Sin Louis, tapi tetap aja lah. Tetap aja ada orang yang tahu lah. Nah. Kenapa? Why I Wish Minggu kesana loh. Menurut gue bro ya. Kenapa? Maksudnya kayak gini loh. Kenapa kon sing terkenal? Kenapa nggak sing lain bro? Ya karena aku cerewet kayaknya. Karena aku rame. Karena kon cerewet. Menurutku ya Why Always Me yang kayak gitu-gitu itu menurutku positif bro. Nah itu positif. Iya. Positif dan dari situ dari kon tahu kon cerewet, terus kon bawain ke podcast. Bener nggak? Bener, Hah? Bener nggak? Wah, ini kali ini masuk banget. Masuk banget. Ini yang tadi kenapa kon bilang apa yang kita lakukan 5-10 tahun lalu, kejadian yang apa 5-10 tahun lalu akan terjadi sekarang, bisa terbayar sekarang gitu. Mungkin ya, kayak yang tadi kon bilang, kita temenan dari kecil di gereja, itu untuk ini. Who knows? Kita nggak tahu. Iya. Gitu loh. Mungkin juga untuk yang lain, ada yang lain, kita juga nggak tahu. Nah, tapi menurutku adalah yang jadi kuncinya adalah tindakan yang kita ambil, Cat. Betul. Ya kan? Betul. Seperti kayak yang tadi di episode 10 kalau nggak salah sama Leoni, ini episodenya set ya. Itu kan udah lama kan kamu kata gituin kan? Iya. Nah, itu kan episode yang bilang kayak
merasa marah, merasa jengkel, merasa benci, merasa apa, itu semua nggak apa-apa. Tapi tergantung dengan decision yang kita ambil. Sama seperti ini menurutku. Betul, aku juga setuju tuh. Ya. Iya. Kenapa setujumu? Ya karena itu bro, karena apapun yang kita lakukan pasti ada kelebihan dan kekurangan toh. Yes. Sebagai manusia, tapi tindakannya ini apa? Dengan kelebihan dan kekurangan yang cerewet. Cerewet itu ada kelebihan dan kekurangannya guys. Benar. Nggak kelebihan doang. Benar. Bukan kekurangan doang. Kelebihan dari cerewet adalah public speaking. Podcast kayak gini lebih berani, confident. Tapi kelemahannya adalah annoying. Benar. Berisik Banget soalnya. Kadang banyak orang yang udah terlalu berisik gitu. Kita pengen kayak, kalian pasti pernah nggak sih punya temen ya? Wah, bebernya aku pengen gue nacetnya, menengok lah. Lagi aku gini, 10.000 kan mulai. Kenapa ngamen? Ya kan, uang parkir. DM kan 10.000. Kan sering digunakan gitu? Enggak ya? Enggak. Wah, aku sering juga digunakan. Padahal kan aku cerewetan aja. Wih, menengok cat. Aduh. Ya, tapi benar sih, tindakan yang kita ambil itu penting. Iya. Mungkin ya kalau misalnya kita udah kenal dari dulu, tapi kita tidak berani mengambil tindakan buat podcast ini, yang kita ngomong love and spiritual itu mungkin ya biasa-biasa, tidak ada positif yang terjadi. Benar. Mungkin ini adalah sesuatu positif yang terjadi, Cak. Karena dengan ini kan kita bisa selain banyak nonton ya, kita juga bisa membantu orang. Menghibur orang. Walaupun aku bilang membantu orang seakan-akan kayak kita ini mulia banget ya. Enggak. Tapi enggak. Tapi ternyata ada yang terbantu. Dan itu aku kaget karena motivasi awal bukan itu. Motivasi awal adalah kita pengen ada konten kita juga di YouTube, kita ngobrol kayak enak. Buat kenangan kita juga. Iya. Ternyata kok ada yang kena kayak gitu, ada yang tertusuk, ada yang merasa terbantu, yang terhibur juga banyak loh. Aku suka orang yang bilang kayak, wih ini lucu banget gitu. Kan suka karena lucu nih. Iya. Karena kan sangat. Karena ini ya. Karena aku suka dibilang lucu ya. Dan aku merasa podcast ini yang kita tonjolkan utamanya adalah kelucuan. Tapi kalau ada orang yang bilang terbantu, itu kaget. Kaget yang seneng ya. Lah, kok terbantu? Lah, kok kan ketawa? Ya, thank you. Aku sangat terbantu. Lah, bukan itu maksudku bro. Dalam hati. Tapi kayak, wah kok ternyata bisa kayak ngono. Makanya jadi kayak, oke, apakah harus ada yang kita explore lagi buat orang-orang yang bisa terbantu juga? Yes, bener banget. Ini sama juga kayak W.L. lagi, kembali lagi. Iya. Teori tabur dan tuai. Teori. Firman katakan juga ya. Firman katakan. Tabur dan tuai. Kayak kita ditaburi dengan cinta dan kasih Tuhan tuh. Spiritual ini tertabur, secara love juga kita tertabur. Iki ya, saatnya kita menuai gitu. Membantu orang-orang ya nggak sih? Iya, mungkin itu jalannya sih. Aku setuju sih. Dan mungkin cara kita untuk nge-love orang lewat candaan kita, bener nggak? Benar. Jokes kita. Benar. Sambil ngasih insight juga, ini loh yang kita lakuin sebagai manusia. Karena pertama kita bukan pendeta. Betul. Ya nggak mungkin kita kasih Anda firman, terus kayak kasih kalian insight, kalian juga nggak mungkin bakal mau dengerin kita kayak ya. Bener nggak sih? Siapa kita, Cat? Siapa kita? Iya, kalau kita dengerin pendeta kan, ya dia memang gitu. Kita bisa dengerin, kita bisa dapet insight orang yang lebih ngerti. Kita kan nggak ngerti saro ya. Tapi kita berjuang untuk mengerti. Dan mungkin ini cara kita buat nyampein kebaikan lah. Dengan jokes kita juga gitu. Nah, tapi baik lagi kalau misalnya gue udah bicara tentang pendeta itu bukan berarti yang dimaksud Diego itu bukan berarti kalau orang itu bukan pendeta jangan dengerin rasa dia. Bukan itu loh guys. Bukan begitu dong. Bukan gitu ya. Kalian kalau sampai membelokkan kata-kataku kayak gitu, awas. Iya, bukan ngono soalnya. Oke, itu sama kayak yang aku bilang kemarin, Chan. Tak doain masuk surga, bukan berarti aku doain kalian mati. Kenapa jadi doain kalian mati? Bener gitu. Maksudku itu baik. Aku pengen doain kalian masuk surga. Kok dibelokin mati ya? Apa sih? Jangan belokin. Ya apa sih makanya jangan dibelok-belokin. Kalau omongan apa, ya udah itu. Jangan. Jadi maksudmu gini. Lah kenapa jadi maksudmu gitu? Bukan maksudmu gitu, tapi coba tanya. Ini maksudnya gimana ya? Nah, itu bukan maksudmu gini, bukan gitu. Maksudnya gimana sih, Bro? Nah, kenapa kok didoain masuk surga gitu? Apa maksudnya? Ya tapi aneh juga ya kalau orang tanya gitu. Kenapa didoain masuk surga ya? Masa kok nggak mau kayak gitu kan? Kan bener juga ya. Iya, makanya. Aduh. Lucu kan orang-orang. Iya. Ya tapi kita mungkin hari ini podcast nggak lama-lama, Cak. Yes. Ya karena
kita coba karena akhir-akhir ini kita 50 menit ke atas terus. Wah, gila. Entah kenapa ya. Dan selalu nggak terasa ya. Mungkin ini kan banyak kuyu kayak. Iya, mau dan akhir-akhir ini kita cinta terus. Cinta. Iya, makanya ini kali ini kita berbeda. Yes. Oke, dengan ini ya aku ngomong ini kita bahas masa depan, Cap. Oke, masa depan. Setting goals. Yes. Kalau kalian ya, tolong tulis di komen, kalian percaya nggak bahwa destiny itu ada atau enggak? Nah, sebelum aku tanya kamu ya, ini dari aku, Cap. Oke. Aku percaya destiny itu ada. Oke, kayak Neji bilang ke Naruto. Serius ini. Karena kita selalu referensi kita adalah Naruto. Naruto? Iya. Kayak Bojino Cucu. Neji 64 pounds ini dia. Bisa dong kayak gini, nggak ada HP. Wah. Enggak, tapi waktu episode itu aku ingat banget. Neji bilang destiny itu udah diatur kayak. Destiny mu adalah kalah sama aku Naruto. Digituin Neji bilang gitu ke Naruto. Iya. Yang Chunin itu ya? Iya, Chunin exam. Terus Naruto bilang, enggak, we make our own destiny. Gokil. Itu aku suka banget. Apa kita tayangkan videonya? Iya, tidak dong, jangan. Gak apa-apa deh, ini. Gak. Terus pokoknya kan itu akhirnya Naruto menang exam itu. Iya. Nah, walaupun akhirnya ternyata ya Destiny nggak dibikin. Ya, itu dari Naruto ya. Tapi menurutku Destiny itu ada. Tuhan menurutku udah nyiapin semua rancangan hidup kita masing-masing. Yes, agree. Masalahnya adalah kita tidak tahu. Iya, kita tidak tahu. Kita bukan paranormal yang bisa melihat masa depan. Iya. Iya. Percaya atau tidak paranormal bisa melihat masa depan itu urusan kalian. Iya. Ya, tapi pokoknya aku tidak bisa. Nah, jadi yang aku bisa adalah berusaha sebisa mungkin untuk meraih apa yang aku pengen. Meraih set goals-goalsku itu. Dan kembali lagi ya, setting goals itu penting ada bantuan Tuhan juga di sana. Yeah. Jangan cuma egois. Ya aku maunya ini ya. Kan ngerti gak sih kayak kon doa, Tuhan aku mau ini itu. Tuhan ini bukan waiter ngono di restoran Iya, bener. Bukan yang kon kasih menu iki ya. Kudu ngono, Bro. Betul. Aku setuju banget. Iya, Pak. Setuju banget ya. Gila, gokil. Ada itu aja kali dia. Bener, Bro. Bener. Soalnya bener banget, Bro. Karena banyak orang kayak lihat Tuhan itu sebagai tempat permintaan. Iya, jin. Tempat meminta. Jin yang ini loh. Yang tiga permintaan itu. Tiga permintaan itu. Jadi kayak minta doang, Tuhan aku minta ini, minta itu. Iya, benar. Bukan ngono kan sih, Bro? Bukan gitu. Bukan gitu. Tapi walaupun kita tetap berdoa untuk meminta kepada Tuhan, tapi kayak kita selalu kayak berserah gitu, kayak minta bantuan gitu. Tuhan, lead the way. Iya, lead the way, benar. Yang benar adalah minta Tuhan untuk lead our way gitu. Yes. Kadang-kadang jadi balik lagi ke kita masing-masing ya, Cat ya. Aku jujur masih banyak decision yang aku masih pilih berdasarkan kemampuanku sendiri. Aku nggak tanya, kon ngerti gak sih? Yang benar adalah ini yang setahu kok yang benar adalah setiap kon mau ngambil decision, kon mikir lagi kayak kira-kira Yesus nih berada di posisi kita dia bakal ngambil apa ya? Tuhan di posisi kita dia bakal ngambil apa ya? Tapi aku lama buat aku udah lama nggak ngelakuin itu. Aku selama ini selalu ngelakuin ya inilah pokoknya. Rasanya logika yang ini deh. Ini lebih make sense kayak gitu. Nah akhirnya jadinya kalau gagal kayak ya Tuhan kok nggak bantu sih? Jadi nge-blame. Jadi gitu. Terus aku akhirnya bermain di putaran roda yang bilang ya gagal. Ya gitu ngapain aku berusaha? Ya ternyata Tuhan tetap menggagalkan. Ya wes lah Tuhan karepe lah. Wes aku mau apa ya? Aku nggak mau berusaha tinggal jalur atau mas jalanku. Gitu. Ya gue akhirnya nggak ada effort. Akhirnya kan berserah kayak kon pasrah dengan kayak destiny gitu. Fate gitu. Padahal enggak. Benernya ya kon tetap berjuang. Yes. Benar. Ya kan, berjuang dan minta bantuan Tuhan. Benar. Berjuang dengan plan Tuhan itu, the way itu. Ya. Nanti bakal berhasil ya di sana gitu. Meskipun gagal pun mungkin ada something yang kon dapat dari sana. Benar. Contoh paling besar adalah Jepang kan. Kuliahku. Gagal kurang gagal apa? Tapi akhirnya banyak banget yang kita belajar dari sana yang kita belajar ini. Ya itulah akhirnya aku percaya bahwa fate itu ada, tapi kita yang nentuin kayak gitu. Kita yang bukan kita kayak ya wes karepe lah. Kita ambil keputusan. Kita tetap ambil decision gitu. Mau kon bilang kon misalnya lahir di keluarga yang kayak gini, kon ya kayak broken home lah kon bilang. Lahir di sini, ya kon nanti bakal broken home juga. Kan ada stigma kayak gitu kan juga ada. Tapi enggak juga kan Cat ya. Kon bisa mengatakan itu kan. Kon bilang kayak ya enggak pasti lah. Kita enggak bisa. Benar. Iya. Itu sih, Bro. Wah, keren banget sih.
Hari ini keren banget ya. Hari ini keren ya? Keren. Singkat padat jelas. Asik. Gokil. Kalau dari aku tentang Destiny Destiny aku percaya juga ada. Ada ya? Ada. Destiny ada. Cuman setiap langkah yang aku ambil, itu menentukan aku kemana. Oke. Nah, ini menurutku keyakinanku kayak Tuhan itu udah punya 1001 pintu. Benar. 1001 pintu. Ya. Nah, pintu mana yang aku buka? Misal aku pleset di sini, kesalahanku salah, Tuhan udah siapin aku loh yang lain. Oke. Tapi mungkin akan lebih susah nggak jalannya? Ya mungkin. Kita nggak tahu. Benar. Kemungkinan akan lebih susah kayaknya iya. Ya. Benar sih. Benar. Karena ketika aku melakukan tindakan yang nggak sesuai dengan apa yang kepleset, ibaratnya kepleset, itu ya menyakiti hati Tuhan kan. Oke. Itu akhirnya ngebuat akhirnya menyakiti hati Tuhan, akhirnya jalan itu ketutup, harus buka jalan yang lain. Iya, kan seperti Benteng Takashi ya. Jalan ini ketutup, buka ini ono monster ya. Iya, benar. Itu seru banget sih Benteng Takashi. Benar. Tapi setuju Cat, kayak pasti ada pintu-pintu itu dan ya kalau kayaknya nggak effort, ya kan nggak bakal dapet kemana-mana gitu. Betul. Nggak ada sukses gampang, nggak ada kon bisa menjala manusia gampang. Menjala manusia itu ya pokoknya gitulah. Nggak ada kon bisa dapat sesuatu itu dengan mudah gitu. Bener. Karena aku inget banget iki papaku juga yang bilang ke aku kayak ini kalau masalah uang ya. Ya. Something yang akhirnya tak simpulin adalah something yang kamu achieve dengan effort karena itu susah, karena itu apa? Kon akan lebih melihat itu precious gitu. Tapi kalau if something you achieve itu very easy way, nothing, there's no process gitu. Kon akan melihat itu sesuatu yang gampang buat lo buang juga gitu. Makanya kalau misalnya kon kerja keras gitu, kon tahu betapa susah cari uang, akhirnya kon melihat uang ini berharga. Bener. Sama kayak relationship. Kemarin aku juga bahas ya. Kalau kon berjuang untuk relationshipmu, LDR kayak beda agama, apa-apa, banyak lah struggle di relationship. Kalau kon berjuang, pasti ketika itu berhasil, kon akan merasa ini berharga sekali gitu. Karena susah untuk di-achieve, dan ketika kon bisa achieve itu, kon akan lebih melihat itu sesuatu yang lebih berharga. Mantap. Kayak gitu lah. Makanya kenapa diamond itu ditempa. Benar? Dan nggak akan rusak. Diamond itu ditempa, doang nggak akan rusak. Nggak rusak. Karena ya dia itu sesuatu yang berharga, sangat mengkilap berharga. Jadi walaupun disikat apa-apa tetap kuat gitu. Ya itulah kita harus jadi kayak gitu. Mau disikat apa kita harus tetap kuat. Dan ketika kan udah mulai mikir why always me, ya nggak sih? Ya. Ketika kan udah mulai mikir why always me, you lihat itu sebagai proses lah bro. Ya, benernya daripada kon mikir why always me. Kenapa sih aku nggak dapet ini? Kenapa sih aku ini? Ya. Ya kan daripada kon mikir ngono loh. Mending mikir kayak, ya ini proses gue Iya. Aku bakal dapat sesuatu gitu di sini. Iya gak sih? Ya benar. Bener kan? Bener banget. Karena itu jadi beda banget tuh guys. Jadi kalian ngeliat kondisi kalian nggak jadi kayak, aduh, kok aku kena ini aduh kok aku kena. Tapi jadi ngeliatnya kayak, oke, apa nih yang aku bisa dapet nih? Ini bakal jadi apa ya? Aku belajar apa ya? Benar. Ini quotes ya. Asik. Daripada bilang why always me, mending bilang why not me. Thank you untuk Russell Westbrook yang ngasih quotes itu. Enggak. Jadi dia punya brand Why Not. Why Not itu dari Russell Westbrook. Baru tahu dia aku. Iya, itu brand sepatunya dia kan. Keren banget. Itu Jordan dia selalu Why Not kayak gitu. Ya mungkin segitu aja chat podcast kita. Wah itu kita dulu ya setiap podcast itu kita janji akan nutup dengan quotes. Quotes ya. Tapi kita udah lupa terus ya. Kali ini kita tutup quotes lagi ya. Iya. Dan kalau tadi yang aku bilang tentang apa yang kita tabur yang kita tuai, kalau kalian ingat ada iklan yang ada orang jatuh terus dia bantu berdiri. Akhirnya ketika orang ini kehilangan HP, ada yang nemu HP ini akhirnya dikasih iklan yang akhirnya nyambung jadi dari satu kebaikan akan jadi kebaikan. Kalau kalian ada ingat iklan itu bisa komen di bawah. Ya, dan itu tuh bukan cuma iklan biasa, karena itu memang kenyataannya seperti itu, bro. Iya benar, kenyataan seperti itu. Iya, oke. Jadi ya berusaha positif lah. Yes. Oke, dan berjuang selalu guys. See you on our next episode. Bye. Thank you.